Assalamualaikum, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Santa Anderina. Saya berasal dari Medan dan saat ini saya menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang. Dan saat ini juga saya PPL di SMK NU1 Semarang dan mengampu mata pelajaran PKK, Produk Kreatif dan Kewirausahaan di kelas 11 IPS. Di sini juga saya masih belajar, jadi saya harap kepada anak-anak sekalian untuk bisa memakluminya, dan saya harap juga kita bisa bertemu via online, baik di Zoom ataupun di video call WhatsApp, untuk bisa saling mengenal atau mengakrabkan diri satu dengan yang lain. Baiklah, kita langsung memasuki materi ya. Hari ini materi yang akan Ibu sampaikan yaitu rancangan prototipe dan pembuatan kemasan produk kreatif. Di sini ada pengertian desain produk. Desain produk merupakan terjemahan dari industrial design. Desain produk bisa disebut juga dengan desain kemasan, yaitu sebuah ide, pengembangan, konsep, pengujian, dan pelaksanaan manufaktur atau jasa. Yang kedua, desain produk adalah sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Nah, jadi contoh desain produk itu seperti sewaktu kita membeli suatu barang baik di minimarket atau pembelajaran lainnya. Contohnya seperti kita mau membeli madu. Nah, waktu kita membeli madu pasti selalu ada desain tersendiri dari madu itu, dan tertera pasti adanya komposisi dari madu tersebut, manfaat dari madu tersebut, dan juga pasti ada yang namanya ciri khas terkhusus dari desain madu yang kita beli, seperti itu ya. Kita lanjut. Yang kedua, ada maksud dan tujuan desain produk. Desain produk mempunyai maksud dan tujuan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan dan mengembangkan produk baru atau untuk menjamin hasil produksi yang sesuai dengan keinginan pelanggan. Jadi di sini desain produk ini ingin membuat suatu desain yang memang diminati oleh pelanggan. Jadi masing-masing perusahaan akan membuat suatu desain produk yang kreatif, bagaimana bisa membuat minat masyarakat untuk membeli produk mereka tersebut, seperti itu ya. Di sini ada manfaat dari desain produk. Yang pertama, menghindari kegagalan yang mungkin terjadi dalam pembuatan suatu produk. Yang kedua, memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam pembuatan produk. Yang ketiga, menentukan standarisasi atau spesifikasi produk yang dibuat. Yang keempat, menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. Dan yang terakhir, mengetahui kelayakan produk tersebut apakah sudah memenuhi persyaratan atau masih perlu perbaikan kembali. Jadi setiap perusahaan yang ingin membuat suatu desain produk pasti akan memikirkan ke depannya hal-hal apa aja yang akan mungkin terjadi. Nah, untuk mengatasi hal-hal tersebut, mereka akan merancang desain produk tersebut dengan mempersiapkan terlebih dahulu hal apa saja yang akan mereka lakukan, seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada tujuan desain produk. Yang pertama, sebagai identitas atau merek dari suatu produk. Yang kedua, untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Yang ketiga, untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya. Dan yang terakhir, untuk membuat produk dengan biaya seminimal mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Nah, di sini yang pertama tadi ada dikatakan sebagai identitas merek suatu produk tersebut. Seperti yang saya katakan tadi, di saat kita membeli barang, baik itu madu, sampo, dan lain-lain, pasti ada merek tersendiri dari produk tersebut untuk menunjukkan ciri khas dari produk tersebut, seperti itu. Selanjutnya ada fungsi kemasan produk. Yang pertama, fungsi protektif berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas
Pada pengemasan, dengan pengemasan kolektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung risiko pembelian produk rusak atau cacat. Yang kedua, ada yang namanya fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada perlindungan produk, namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional. Menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan. Nah, di sini desain produk ini juga berguna bagi perusahaan untuk mempromosikan suatu produk yang dia buat untuk menarik perhatian konsumen. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, di sini ada tujuan kemasan produk. Yang pertama, melindungi objek dari suhu, getaran, guncangan, tekanan, dan sebagainya. Yang kedua, melindungi dari hambatan oksigen uap air, debu, dan sebagainya. Dan yang ketiga, benda-benda kecil biasanya dikelompokkan bersama dalam satu paket untuk efisiensi transportasi dan penanganan. Yang keempat, tentang cara menggunakan transportasi, daur ulang atau membuang paket produk yang sering terdapat pada kemasan atau label. Yang kelima, kemasan yang tidak dapat ditutup kembali atau akan rusak secara fisik atau menunjukkan tanda-tanda pembukaan sangat membantu dalam pencegahan pencurian. Paket juga termasuk memberikan kesempatan sebagai perangkat anti pencurian. Yang keenam, menambah kenyamanan dalam distribusi, penanganan, penjualan, tampilan, pembukaan, kembali penutup, penggunaan, dan digunakan kembali. Dan yang terakhir, kemasan dan label dapat digunakan oleh pemasar untuk mendorong calon pembeli untuk membeli produk. Jadi intinya seperti itu, setiap perusahaan akan ingin selalu memberikan yang terbaik untuk konsumen. Dan setiap perusahaan ingin sekali menarik perhatian konsumen agar bisa membeli produk mereka dengan cara-cara yang sudah dipersiapkan seperti itu. Di sini ada jenis-jenis kemasan produk. Yang pertama, kemasan kertas, kemasan gelas, logam, plastik, kertas maupun plastik, kemasan yang bersifat ramah lingkungan karena dapat dimakan, edible packaging. Dan yang terakhir, kemasan yang mampu didaur ulang secara alami oleh mikroba dalam tanah, biodegradable packaging. Nah, jadi setiap produk yang kita beli pasti ada bermacam-macam kemasannya, seperti yang sudah tertera di layar, ada yang kertas, gelas, dan sebagainya. Di sini ada yang namanya standar desain kemasan produk. Menurut Wikipedia, Standar Nasional Indonesia atau disingkat SNI adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional atau BSN ya. Sedangkan Badan Standarisasi Nasional adalah sebuah badan yang membantu Presiden dalam menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan di bidang standarisasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Standar nasional berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. SNI bersifat sukarela untuk dipakai dan ditetapkan oleh pelaku usaha sesuai dengan nomor 102 tahun 2000. Jadi setiap perusahaan yang ingin membuat desain produk itu tidak asal-asalan, jadi sesuai dengan standar yang sudah ditentukan oleh pihak pemerintah, seperti itu ya. Nah, di sini ada yang namanya model kemasan produk kreatif. Yang pertama, warna atau color. Konsumen melihat warna jauh lebih cepat daripada melihat bentuk atau ukuran fungsi warna. Selain untuk identitas, juga untuk mencitrakan produk dan meningkatkan daya beli. Yang kedua, terdapat beberapa macam bahan dapat digunakan sebagai kemasan produk, misalnya kertas, plastik, aluminium, botol, dan lain sebagainya. Yang ketiga, bentuk
yang sederhana, memiliki daya tarik keunikan, akan mengundang minat konsumen untuk membeli produk. Yang keempat, ukurannya. Ukuran kemasan sangat tergantung pada jenis produk, volume, luasan, tebal, dan tipis kemasan. Dan yang terakhir ada yang namanya logo atau brand merek yang sudah saya jelaskan sebelumnya, sangat penting untuk meningkatkan simbol daya saing produk antara dengan produk yang lainnya. Yang terakhir, topografi adalah muatan teks pada kemasan yang menyampaikan pesan untuk menjelaskan produk yang akan dijual. Seperti yang saya jelaskan tadi, pasti setiap produk mempunyai komposisi manfaat dari produk yang mereka jual. Seperti itu ya. Kita lanjut. Nah, di sini udah ya, udah yang terakhir. Uh, Intinya dari pembelajaran yang saya sampaikan, suatu produk yang dibuat oleh perusahaan dan ingin diperjualkan di pasaran pasti selalu ingin memberikan yang terbaik untuk konsumennya agar memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Seperti itu ya. Jika ada pertanyaan yang atau mungkin ada yang belum jelas yang saya sampaikan, bisa ditanyakan langsung di kolom komentar Classroom atau bisa langsung WA saya perihal yang ingin ditanyakan. Seperti itu ya. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi hari ini. Saya berpesan untuk anak-anak semua untuk bisa selalu menjaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan ketika kita keluar dari rumah. Terima kasih atas kesempatannya untuk mengikuti mata pelajaran saya. Assalamualaikum dan selamat siang.